Puluhan anggota ormas berusaha kabur dari kejaran petugas kepolisian berpakaian preman. Mereka dalam pengejaran polisi usai mengeroyok seorang petugas keamanan dan merusak kantor pembiayaan atau leasing di Jalan Hazet Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi pengeroyokan dan pengerusakan itu terekam kamera CCTV kantor dan viral di media sosial. Diduga para pelaku dalam kondisi mabuk saat kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah anggota ormas masuk ke dalam kantor dan langsung menendang kursi yang sedang diduduki oleh sejumlah nasabah. Petugas keamanan yang hendak melerai justru dipukuli oleh para pelaku hingga terjadi keributan. Tak hanya mengeroyok, para pelaku juga merusak sejumlah fasilitas kantor. Soalnya kan udah gak kondusif dari awal, saya minta sabar dulu. Soalnya kan yang di atas juga lagi pada gak ada. Ini datang-datang dalam keadaan mabuk, udah ngerusuk. Cuman saya baru pegang tongkat, mereka langsung serang sampai 5 atau 6 orang. Akibat peristiwa itu, 13 anggota ormas asal Kabupaten Ciamis tersebut diamankan polisi. Mereka digelandang ke Mapolres Tasikmalaya Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik Putri, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi aksi pengeroyokan seorang petugas keamanan oleh puluhan anggota ormas tadi, ada juga informasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama yang mengakibatkan 7 kendaraan rusak parah dan 1 orang mengalami luka serius. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kecelakaan beruntun terjadi di pintu gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan itu, 7 kendaraan dan 3 gerbang tol pintu tol rusak parah, sementara 1 orang menderita luka serius. Beginilah kondisi sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di pintu gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur, tepatnya di lajur arah Bogor menuju Jakarta. Sedikitnya 7 kendaraan, 2 diantaranya truk mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan bermula saat truk berwarna merah melaju kencang hingga menabrak kendaraan lain di depannya dan merusak 3 gerbang tol. Akibat kecelakaan itu, 1 orang mengalami luka serius, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di ngantri bayar tol ya. Kita kalau nggak salah ada 2 mobil di depan bagi berhenti. Nah, nggak tahu kenapa sih, kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan aja. Yang nabrak dari belakang pertama kali mobil apa, Pak? Kalau kita kan nggak lihat karena yang ditabrak, tapi menurut informasi yang lain-lain, saksi lagi itu yang merah ini, truk merah ini. Oh, truk merah ini yang nabrak dari belakang gitu. Ya. Untuk mengurangi kemacetan, petugas tol dan aparat kepolisian memberlakukan kontraflow. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Malokolin untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pria menyerang anggota polisi di sebuah rumah makan di kawasan Indragiri Hilir, Riau. Pelaku ternyata dendam karena pernah ditangkap terkait kasus narkoba dan direhabilitasi. Seorang pria tiba-tiba saja datang ke rumah makan di pinggir Jalan Telaga Biru, kawasan Indragiri Hilir, Riau, sambil menodongkan senjata tajam. Sejumlah pengunjung yang sedang makan sahur langsung terkejut dan berusaha menyelamatkan diri. Namun salah seorang pengunjung yang ternyata anggota reserse narkoba Polres Indragiri Hilir langsung mengeluarkan pistol dan melakukan tembakan peringatan. Pelaku pun langsung melepaskan senjata tajamnya dan kabur.
Namun pelaku berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial FL mengaku dendam dengan polisi karena pernah ditangkap akibat terjerat kasus narkoba. Pelaku merasa kesal karena ia ditangkap tanpa barang bukti dan sempat direhabilitasi. Untuk motifnya, setelah dilakukan pemeriksaan, motifnya itu adalah ternyata dendam aja, sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis tentang senjata tajam dan percobaan pembunuhan serta terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Indragiri Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Pura-pura ikut sholat berjamaah, seorang pria nekat mencuri sepeda motor di Masjid Baitul Aziz, Desa Langkap, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku membatalkan sholatnya dan langsung keluar masjid membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku yang datang berjalan kaki langsung masuk ke dalam Masjid Baitul Aziz di Dusun Geria Utama, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Saat di dalam masjid, pelaku yang menemukan kunci motor korban langsung mengambilnya. Ketika sholat asar berjamaah dimulai, pelaku justru hanya mengikutinya 1 rakaat saja dan membatalkan sholatnya. Pelaku yang keluar dari masjid sempat terlihat mondar-mandir di tempat parkiran motor sebelum akhirnya menggasak sepeda motor korban. Mirisnya, korban merupakan guru ngaji anak di masjid tersebut. Ia diketahui baru kehilangan sepeda motornya 3 bulan lalu di lokasi yang sama. Dia sempat pura-pura ikut sholat, hanya 1 rakaat dia membatalkan sholatnya, sehingga kelihatannya nampaknya tidak ada orang karena lainnya sholat, itu keluar. Begitu keluar, dia melihat situasi lagi sehingga kelihatan aman, dia langsung membawa sepeda motor itu. Kini, aksi pencurian itu telah dilaporkan ke kepolisian dan dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, kasus bunuh diri keluarga Edi Anwar di apartemen Teluk Intan hingga kini masih menyisakan sejumlah misteri. Apa yang melatar belakangi aksi ini? Mengapa pula keempatnya bisa sepakat untuk melompat bersama? Siapa pula inisiatornya? Sahabat, saksikan selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, orang tua frustasi sekeluarga bunuh diri. Seperti inilah pemandangan terakhir dari Edi Anwar, Ang Iveliana Luciana, serta kedua anak mereka Jennifer Lauren dan John William Anwar sesaat sebelum melakukan aksi bunuh diri. Keempatnya melompat dari tembok pembatas lantai 22, Tower Topaz, apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Atas apa yang diperbuat, keempatnya tewas di Sabtu sore yang menggegerkan itu. Tentu tak ada yang menyangka Edi Anwar nekat mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya beserta istri dan kedua orang anaknya. Selama ini, korban diketahui berperilaku baik dan tak pernah punya masalah. Ya, orang lama di situ gitu. Terus berapa tahun apa berapa bulan saya nggak ngerti, pokoknya nggak ngelihat lagi gitu. Tahu-tahu ya pas ngelihat terakhir ya itu sudah ada kejadian, dia sudah lompat dengan keluarganya gitu, termasuk keluarga harmonis lah, baik ya, sama tetangganya juga nggak pernah ada kendala apa-apa. Setiap hari tuh yang kita tahu ya pagi-pagi bareng sekeluarga ngantar anaknya naik mobil gitu aja.
Namun dari informasi yang beredar, keluarga Edi Anwar yang sebelumnya sukses menjalankan perusahaan kargo dan perkapalan mengalami kesulitan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Semenjak itu pula lah, keluarga ini mengasingkan diri dari orang sekitar. Bahkan, mereka juga putus kontak dengan keluarga besarnya. Ada ketertutupan atau bisa dikatakan introvert ya antara keluarga dengan keluarga yang tempat ini dengan keluarga besarnya. Dan kita dapat informasi, tapi kan itu sifatnya sangat subjektif, kita harus apakah itu berkorelasi langsung, nah itu kita dikatakan. Ini sudah nggak komunikasi ya, nggak komunikasi lama, sudah ada 2 tahun nggak komunikasi dengan keluarganya. 1 tahun sudah nggak sekolah. Dua-duanya ya kalau iya. Menurut Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Muhammad Mustafa, kemungkinan keluarga korban merupakan keluarga yang harmonis, namun terisolir dari luar. Ajakan kedua orang tua kepada anaknya untuk mengakhiri hidup secara bersama-sama menjelaskan bahwa Edi Anwar dan istrinya ingin melindungi kedua anaknya itu dari adanya potensi ancaman eksternal. Kok bisa anak istrinya ikut? Gitu loh. Itu yang barangkali sering sekali kan melihatnya ini keluarga ini berantakan segala macam. Justru itu mencerminkan bahwa keluarga ini sebetulnya keluarga bahagia loh. Selalu kemana-mana bersama-sama. Keluarga yang ideal ketika belum melakukan bunuh diri gitu. Dan sebetulnya ketika orang mempunyai masalah itu pasti akan ada perubahan perilaku. Ya, yang tadinya gembira menjadi penutup. Yang lain adalah kemudian ketika dia mencari jalan keluar, pengetahuan dia terbatas, gitu. Ya, karena kemudian informasi tentang ancaman pinjol begitu kuatnya, gitu kan, meneror orang-orang di sekitarnya, gitu kan, tidak hanya pribadinya, itu yang kemudian dipandang lebih berat lagi. Nah, itu yang kemudian ketika dampak masalah itu tidak hanya menimpa diri pribadi, bisa istri dan anak-anaknya, kemudian ingin cari jalan keluar yang bersama-sama tuntas gitu. Kasus serupa terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 18 Desember 2023. Warga dikejutkan dengan penemuan jenazah sekeluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 1 anak perempuan di rumah kontrakan di Dusun Boro Bugis, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. S dan AR ditemukan tewas terbujur kaku di atas tempat tidur, sementara ayah mereka WE berada di lantai rumah dengan sejumlah luka. Beredar informasi jika ayah mereka WE mempunyai utang besar sebanyak 44 juta rupiah. Bunuh diri secara bersama-sama seringkali dipandang sebagai sebuah aksi yang telah disepakati oleh satu sama lain. Namun berbeda ceritanya jika anak-anak turut menjadi bagian. Hal ini bisa dikategorikan sebagai aksi pembunuhan. Terhadap 2 orang yang melompat dari atap apartemen, oke lah, kepada mereka kita berikan sebutan sebagai peristiwa bunuh diri. Kalau memang mereka punya konsen atau kesepakatan dan punya keinginan. Tapi khusus terhadap 2 anak-anak itu, saya tidak akan sebut mereka sebagai pelaku bunuh diri, tapi justru saya sebut mereka sebagai korban pembunuhan. Baik ini terkait dengan kasus bunuh diri maupun pembunuhan, kita harus punya persepsi yang sama. Tidak ada satu motif pun yang memberikan pembenaran terhadap aksi-aksi semacam ini. Aksi bunuh diri, aksi pembunuhan terhadap anak harus kita pandang sebagai keputusan dan perbuatan yang salah. Yang tidak menyelesaikan masalah, tapi justru melipat gandakan masalah. Tentu, dengan alasan apapun, apa yang dilakukan oleh keluarga Edi Anwar serta keluarga WE tidak dapat dibenarkan. Tayangan ini juga bukan untuk menginspirasi,
karena sesungguhnya kami percaya kehidupan adalah anugerah yang berharga dari Tuhan Yang Maha Esa. Segera ajak bicara kerabat, keluarga, teman, atau juga pemuka agama jika kamu butuh untuk menenangkan diri dan terhindar dari gagasan bunuh diri. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi aksi calo yang mengintimidasi dan mengancam calon penumpang di Pelabuhan Merak. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, aksi calo yang mengintimidasi dan mengancam calon penumpang di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten viral di media sosial. Selain mengintimidasi, calo tersebut juga memaksa korban untuk membayar tiket melebihi harga normal. Dalam video amatir ini tampak dua orang yang diduga calo tiket di area Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memaksa calon penumpangnya untuk ikut dengan mereka. Selain menghalangi korban, calo itu juga sempat melakukan pengancaman dan intimidasi agar korban membayar melebihi tarif normal. Kejadian itu pun viral setelah korban mengunggah video tersebut di akun media sosial miliknya. Agar korban tidak terus bertambah, polisi kini tengah memburu kedua terduga pelaku. Lagi dikejar sama anggota saya, calo tersebut yang di daerah Merak. Saat ini yang 2 orang itu belum ada di rumah. Saya minta 2 orang itu, yang calo itu, segera menghadap ke Polres atau ke Polsek. Terima kasih. Selain itu, petugas juga akan menyediakan tim Satgas Gakum yang akan berkeliling ke titik krusial saat mudik guna mengantisipasi aksi kejahatan yang menyasar para pemudik. Dari Kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Pasangan suami istri lanjut usia di Medan, Sumatera Utara menjadi korban penjamretan usai mengambil uang dari bank. Sepeda motor yang ditumpangi keduanya tergelincir saat berusaha mengejar pelaku. Korban laki-laki dilaporkan tewas di lokasi kejadian, sementara istri korban pingsan dalam kondisi penuh luka. Pasangan suami istri lanjut usia ini terjatuh dari sepeda motor usai berusaha mengejar pelaku jambret di Jalan Setiabudi, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal. Korban laki-laki dilaporkan tewas di lokasi kejadian, sementara istri korban tak sadarkan diri dalam kondisi terluka parah. Mereka menjadi korban penjambretan usai pulang mengambil uang dari bank. 2 pelaku yang sempat terekam CCTV akhirnya ditangkap anggota unit reskrim Polsek Sunggal di 2 lokasi berbeda. Salah satu pelaku terpaksa ditembak di kaki karena sempat akan melarikan diri. Nah, pada saat dia mengambil uang suami istri dalam tas, pada saat dia melintas di Jalan Setiabudi itu dirampok ya oleh para pelaku, ya dijamret tasnya. Namun korban ini bersama istrinya melakukan pengejaran. Narkoba nggak nih, Pak? Udah dites urin ya, Pak? Dari penangkapan kedua pelaku, polisi turut mengamankan sebuah helm, jaket, sepeda motor, dan tas selendang yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku dalam CCTV. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap saat. Nah, kira-kira ada pelanggaran apa yang terjadi kali ini? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, sahabat, ini video pelanggaran lalu lintas di mana di sini pelanggaran lalu lintasnya adalah ada anak-anak kecil begitu ya yang mengendarai sepeda listrik nih. Kalau kita lihat di sini sepeda listrik
Ya ampun, tanpa dilengkapi dengan alat keselamatan, begitu ya sahabat, tidak pakai helm. Dan memang ya sahabat, untuk sepeda listrik sendiri itu tidak boleh digunakan di jalan raya. Apalagi kalau dilihat nih ya, di sini juga kondisi lalu lintasnya lagi ramai-ramainya sahabat. Tentu ini ada sanksinya dan tidak boleh ditiru ya sahabat. Membayar zakat atau Lailatul Qadar. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan sesi layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.